Halo teman-teman, hari ini aku akan bahas soal tentang ledger account. Tapi sebelum ke soal, aku mau review dikit ya. Itu bagaimana transaksi keuangan itu dicatat. Nah, mungkin sebelumnya kita udah pernah mengenal tentang equation of accounting, ya. Kalau equation of accounting itu kan dari aset sama dengan liabilities plus capital, ya. Aset, liabilities plus capital. Dan operasi dari ketiga akun ini kalau dalam equation of accounting itu eh, hanya tambah kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya bayar gaji, maka yang terjadi asetnya berkurang, capitalnya berkurang. Kemudian kalau pemilik setor eh, uang ke perusahaan, maka aset bertambah, kemudian capital bertambah. Tapi kalau ledger account operasinya diganti dengan debit dan kredit, ya. Nah, sesungguhnya dalam transaksi keuangan itu nggak cuma dibagi jadi tiga account besar ini, ya, tapi ada eh, di apa? Di bagian awal-awal kita belajar itu ada 6 account besar. Ya, ini aku bikinin begini. Ya, akun apa saja yang di debit kalau bertambah, akun apa aja kalau yang di kredit itu bertambah. Ya, aku membuat kayak semacam jembatan keledai gitu ya supaya gampang. Yang di bagian debit kalau bertambah itu adalah AD, bagian kredit adalah nulis capit. Adik nulis capit, ya. Di bagian debit, A-nya adalah aset, D-nya adalah drawing, X-nya adalah expense. Di bagian kredit yang bertambah, Nu-nya itu adalah revenue, list-nya adalah liabilities, capitnya adalah capital. Nah, ini cara gampang kita mengingat, ya. Jadi kalau aset drawing expense bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Sementara kalau revenue liabilities capital bertambah, maka akan dicatat sebagai kredit, ya. Nah, kalau berkurang gimana? Kalau aset drawing expense berkurang, maka akan dicatat sebagai eh, kredit, ya, kan dicatat sebagai kredit. Sementara kalau yang di sisi kredit ini revenue liabilities capital berkurang, maka akan dicatat di sisi debit, gitu ya. Jadi ini sedikit perbedaan antara equation of accounting dan ledger account, ya. Nah, kita akan coba kerjain satu soal. Kita akan kerjain satu soal. Bagaimana cara kita mencatat transaksi keuangan ke dalam ledger account. Nah, perlu diingat, setiap transaksi keuangan itu akan dicatat ke dalam minimal dua account. Dan itu meliputi debit dan kredit, gitu ya. Jadi, selalu posisinya setiap terjadi transaksi keuangan minimal dua ledger. Yang satu
di sisi debit, yang satu di sisi kredit. Ya, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Ya, jadi minimal setiap transaksi itu butuh 2 ledger. Oke ya, kita akan coba membuat ledger account dari soal ini. Ya. Oke, tanggal 1 September. 1 September paid 40.000 into the business bank account. Jadi di sini si pemilik ini menyetorkan 40.000 ke dalam perusahaannya dalam bentuk cek atau setoran bank. Berarti ada 2 ledger account yang harus kita buat. Yang pertama ada bank, yang kedua ada capital. Kenapa capital? Karena yang menyetorkan adalah pemilik. Oke ya. Perusahaan menerima dalam bentuk cek atau rekening bank. Berarti banknya bertambah. Bank termasuk aset. Berarti banknya akan kita catat sebagai debit. 1 September kita catat berasal dari pemilik, jadi saya catatnya sebagai capital senilai 40.000. Sementara di sisi capitalnya kita catat sebagai kredit. Itu bank 40.000. Ya. Jadi selalu minimal 2. Ya, minimal 2 dan selalu posisinya yang satu debit, yang satu kredit. Satu debit, satu kredit. Ya. Kemudian tanggal 2. Purchase antiques sekian, check issue from the bank account. Jadi kita beli apa itu antiques? Karena di sini bisnisnya adalah jual beli barang antik. Ini ya dijelaskan di soal. Maka kita mencatat purchase antiques ini sebagai purchases. Ya, purchases termasuk purchase antiques itu kita beli inventory. Ya. Inventorinya adalah aset. Kalau purchase sendiri, karena kita dianggap membeli inventory, maka ada aset yang bertambah. Tapi karena di sini yang dibeli barang dagangan, kita catatnya sebagai purchases. Ya, purchases tadi sama dengan beli inventory. Berarti dicatatnya di sisi debit. Tanggal 2 September check issue berarti kita catatnya di sini sebagai bank. Itu 26.000. Kemudian bayar berarti banknya berkurang. Banknya berkurang berarti di sisi kredit. 2 September. Di sini saya tulisnya purchases. Gitu. Kemudian di tanggal 4 September, paid insurance, ya, paid insurance 980, payment by check. Sama di sini berarti banknya berkurang, catatnya di sisi kredit. Bank termasuk aset. Sini saya catatnya insurance 980. Tuh. Kemudian ledger satu lagi adalah insurance. Saya buatkan di sini. Insurance di sini termasuk expense. Ya, insurance di sini termasuk expense. Berarti bertambahnya di sisi debit. Saya tulis di sini bank
980. Tuh, ya. Kemudian di tanggal 10 perusahaan dibebankan sekian untuk packing material. Nah, di sini nggak ada catatan by check atau by cash, tapi ada di sini by UPAC, gitu ya. Berarti dianggap ini adalah transaksi secara on account, ya, secara kredit. Jadi di sini saya tulis trade payable UPAC. Trade payable sama dengan liabilities. Itu berarti bertambah di sisi kredit. 10 September packing. Nilainya 1.200. Itu. Kemudian ada packing material. Saya tulis di sini. Packing material termasuk expense sehingga bertambah di sisi debit. Nah, ini saya tulis UPAC. Gitu. Oke. Next. Tanggal 12. A bill. Nah, bill ini menunjukkan ada tagihan. Ya, kalau tagihan itu bisa jadi langsung dibayar atau baru dicatat sebagai invoice, sebagai tagihan, sebagai piutang. Berarti di sini muncul trade receivable. Trade receivable kepada acquire. Trade receivable itu adalah sama dengan aset lawan dari trade payable. Kalau trade payable berarti harus bayar, berarti itu sama dengan liabilities. Berarti kalau receivable berarti harus terima, berarti itu termasuk sebagai aset. Berarti bertambahnya di sisi debit. Itu kita catat di sini sebagai sales. A bill was sent to acquire for goods sold. Berarti ada barang yang dijual. Itu. Nah, kita buat di sini sales-nya. Sales sama dengan revenue. Ya, sales sama dengan revenue. Ini acquire 12.900. Tuh. Next, 19 September, a check 8,000 was received from acquire. From acquire. Jadi si acquire-nya ini di tanggal 12 kan dia dapat tagihan dari perusahaan kita. Gitu ya, kita jual barang 12.900, kita kirim tagihan. Nah, di tanggal 19 ini dia bayar. Berarti di tanggal 19 kalau bayar berarti berkurang tagihannya si acquire. Jadi di 19-nya kita catat a check. Berarti bank gitu senilai 8.000. Itu. Kemudian kita menerima uang di tanggal 19. Bertambah berarti di debit. Ya. Senilai 8.000. Oke. Next 25 September a bill nilai sekian was sent to OK. Berarti ada tagihan lagi. Ya, ada tagihan. Kita buatkan di sini trade receivable
ke oke. Ya, tanggal 25 for antique sold. Ya, berarti ada sales di tanggal 25. Oke. Senilai 5.300. Ya. Kemudian ledger yang kedua kita catat 25 September sales 5.300. Ya. Oke ya. Next 27 September pemilik perusahaan di sini ya dalam hal ini bayar kepada The Brown gajinya. Kemudian di tanggal yang sama pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Withdraw di sini ada for personal use. Ya. For personal use berarti banknya berkurang ditambah di tanggal 27. Banknya berkurang untuk 2 transaksi. Yang pertama bentuk wages senilai 1.100. Kemudian yang kedua drawing senilai 2.000. Ya, senilai 2.000. Nah, kemudian di ledger yang lain ada wages. Kita buat di sini wages. Di tanggal wages adalah expense, berarti bertambahnya di sisi debit 27 September. Kita tulis di sini banknya 1.100. Kemudian satu lagi drawing. Tuh. Drawing bertambah di sisi debit 27 September bank 2.000. Oke. Next di 28 September. Goods invoice senilai ini rusak dan dikirim balik sama oke. Gitu ya. Jadi ada apa namanya? Salah satu tagihan gitu ya di mana barangnya rusak. Nah, di sini terjadi retur. Gitu ya. Retur itu adalah pengembalian barang karena barangnya bisa rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Ya. Di sini yang mengirimkan adalah oke. Oke ini adalah customer kita. Kita jual barang terhadap si oke. Di sini dikatakan buy oke for credit. Berarti penjualan kepada oke dikembalikan. Maka kita harus bikin satu ledger yang disebut dengan sales return. Ya. Sales return ini bisa juga ya ada nama lainnya. Ada yang menyebutnya sebagai return inwards. Berarti lawannya adalah return outwards. Ya. Return inwards, lawannya return outwards. Kalau return inwards ini sama dengan sales return. Nah, sales return ini ya supaya kita gampang mengingatnya, sales return ini analisa perubahannya itu ada di sisi debit atau kredit mengikuti induknya, gitu ya. Mengikuti artinya, lawan dari induknya, ya lawan dari induknya. Jadi kalau sales return berarti induknya adalah sales. Sales ini bertambahnya di sisi kredit.
Itu kan ya. Berarti kalau sales return, kalau sales bertambahnya di sisi kredit, sales return bertambahnya berarti lawannya di debit. Gitu ya. Sales return ini akan mengurangi trade receivable dari account yang bersangkutan. Kalau itu berasal dari transaksi secara kredit. Nah, di sini dijelaskan send back by OK for credit. Ya. Jadi OK-nya karena dia kembaliin barang berarti berkurang utangnya si OK ini. Di tanggal 28. Berarti di sini 28 September ada sales return gitu ya. Sales return senilai 1.900. Tuh. Kemudian sales return-nya di tanggal 28 di debit dengan angka yang sama. Gitu ya. Jadi di tanggal 28 ini ada pengembalian barang dari OK. Berarti si utangnya si OK kepada kita berkurang. Kemudian muncul sales return atau return inwards senilai 1.900. Ya. Jadi saya ulang, sales return itu analisa perubahannya berlawanan dengan induknya. Ya, berlawanan dengan induknya. Sales return induknya sales. Nama lain dari sales return, return inwards. Ada return inwards, ada return outwards. Return outward, ya, return outward ini sama dengan purchase return. Berarti dia berlawanan dengan purchases. Kalau purchases bertambahnya di sisi debit, berarti return outward bertambahnya di sisi kredit. Gitu ya. Ya. Nah, oke, kita udah selesai. Nah, kalau sudah, step berikutnya adalah kita menjumlahkan. Ya, kita jumlahin di sini. Nah, jumlah debit dan kredit harus balance. Ini saya tulis di sini 48.000. Berarti total di sebelah kanan juga harus 48.000. Tuh, harus sama. Nah, kalau beda, maka selisihnya itu kita catat sebagai balance CD. Balance CD. Balance CD. Ya. Jadi ini kita jumlahin, habis itu selisihnya kita catat sebagai balance CD. Ini 26, 29, 30. 20 berarti selisihnya adalah 17, 9, 20. 20. Ya, betul. Oke ya. Nah, balance CD ini di periode berikutnya akan dicatat sebagai saldo awal 1 Oktober
Namanya menjadi balance BD. 17.920. Ya. Oke, saya kasih catatan di sini. Apa itu balance CD? Apa itu balance BD? Balance CD. Satu lagi balance BD. B-nya ini adalah down, ya. Kemudian kalau CD ini adalah carried down, ya. Ini adalah saldo akhir, yang ini adalah saldo awal. Jadi saya untuk mengingatnya biar nggak biar gampang ingat, B-nya ini saya anggap beginning, C-nya ini adalah closing. Gitu ya. Jadi supaya gampang, ini B-nya saya ingat-ingat sebagai beginning, C-nya ini sebagai closing. Gitu ya. Jadi balance CD ini ada saldo akhir, balance CD adalah saldo awal. Itu di next period kalau saldo awal. Kalau balance CD berarti di akhir periode. Nah, semua sama. Tuh ya. Semua sama, berarti kalau ini di sini 40, berarti sebelah sini juga harus 40. Ya. Berarti di sini ada balance CD senilai 40.000. Gitu. Kemudian balance CD-nya ini di next period dia akan dicatat sebagai debit. Ya capital dicatat sebagai kredit. Ya, jadi lawannya. Ya, jadi lawannya. Kalau di sini tadi kan balance BD-nya di debit. Balance BD-nya di debit karena berasal dari balance CD yang kredit. Ya, jadi saldo akhir berlawanan dengan saldo awalnya. Ya. Yang bagian insurance juga sama. Insurance juga sama. Kita jumlahin di sini. Jumlahin. Gitu. Maka di sini ada balance CD 980, posisinya kredit, maka di next period menunjukkan sebagai saldo debit. Oke. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Gitu ya. Berlaku untuk semuanya. Oke. Nah, ini nanti kita selesaikan gitu ya. Kalau sudah, tahap berikutnya adalah menyusun trial balance. Dari mana kita bisa menyusun trial balance? Nah, dari sini yang sudah kita hitung tadi. Oke ya, kita bisa tentukan dari balance CD atau balance BD. Karena kan balance CD dan balance BD next period itu sama. Balance CD di periode itu dan balance BD di periode berikutnya itu sama. Ya. Contoh ya. Contoh di sini kita tulis capital. Oke. Capital di sini balance CD-nya 40.000. Berarti di trial balance-nya kita harus tulis sebagai kredit.
Jadi balance CD dari capital ini di debit 40.000, berarti di trial balance kita harus taruh di posisi lawannya. Kalau kita pakai patokan balance BD, maka sesuai dengan posisi balance BD di periode berikutnya. Gitu ya. Jadi di sini kita tulis 40.000. Gitu. Kemudian bank, kita lihat di sini balance PD-nya debit 17.920. Berarti kita tulis di sini debit 17.920. Oke. Nah, kalau udah kita jumlahin di sini. Kalau udah kita jumlahin jumlah atau nilai dari debit dan jumlah dari kredit harus balance alias sama. Gitu ya. Jadi di trial balance ini debit dan kredit harus sama. Oke ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang soal dari ledger account. Sampai di sini pembahasan kita. Kita ketemu di soal berikutnya. Bye-bye.